Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Jaladi Manggil Setiawan, PM 2070034 dari program studi Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Siliwangi. Di sini saya akan menjelaskan tugas dari mata kuliah PLC mengenai mesin pengeboran. Sebelumnya soalnya seperti berikut. Mesin pengeborannya, spesifikasinya yang pertama yaitu ketika sistem diaktifkan dengan menekan push button dan start dan dimatikan dengan menekan push button stop, seperti start atau stop. Lalu yang kedua yaitu ketika sistem belum aktif atau pada saat standby, lampu pilot atau lampu indikator kuning aktif dan lampu pilot lem hijau menyala ketika sistem sudah aktif, ketika push button on ditekan. Lalu yang ketiga yaitu sistem aktif dimulai dengan menyalakan konveyor utama. Nah, jadi ketika push button on ditekan, maka yang pertama bergerak itu adalah konveyor bergerak. Lalu yang keempat yaitu ketika konveyor utama aktif, benda akan dibawa ke stasiun pengeboran. Nah, ketika konveyor itu bekerja, maka benda akan disalurkan ke tempat pengeboran. Lalu setelah sensor pada benda itu aktif atau ketika melihat ada benda yang melewati sensor tersebut, maka konveyor akan mati dan silinder akan aktif untuk menjepit benda. Lalu yang kelima yaitu setelah silinder aktif selama 5 detik, benda akan dibor sebanyak 5 kali dengan intervalnya yaitu 2 detik setiap pengeborannya. Lalu yang keenam yaitu setelah dibor, silinder akan kembali mati setelah 5 detik proses pengeboran selesai. Dan yang terakhir yaitu setelah 5 detik, silinder akan mati dan proses akan dilanjutkan kembali sehingga konveyor akan bekerja kembali menunggu sensor benda mendeteksi benda yang melewatinya dan akan bekerja kembali seperti semula. Nah, untuk mengefektifkan waktu, kita langsung saja ke CX Programmer. Nah, di sini sudah dibuat sebuah program untuk mesin pengeboran, mesin bor otomatis. Yang paling pertama itu kita membuat untuk tombol start dan stop. Seperti biasa, kita di latching agar ketika button on dilepas, sistem akan tetap berjalan dan akan berhenti ketika push button ini ditekan. Nah, lalu yang kedua yaitu untuk lampu indikator. Tadi dikatakan pada soal ketika lampu on belum ditekan atau push button on belum ditekan, maka keadaan lampu standby atau berwarna kuning. Nah, ini kan ini NC berarti kalau ini tidak aktif maka NC di sini aktif dan sehingga kuning akan aktif. Nah, ketika push button on ditekan maka lampu indikator hijau akan menyala. Lalu selanjutnya yaitu setelah push button on ditekan, maka yang paling pertama bergerak itu adalah konveyor. Di sini menggunakan div up dari keluaran dari alamat 100.01 ketika push button on ditekan, masuk ke keep. Nah, setelah itu konveyor akan terus bergerak dan akan berhenti ketika sensor benda. Nah, di program sensor benda ini untuk mendeteksi ketika benda yang akan melewati atau terdeteksi oleh sensor benda sehingga konveyor mengirim ke konveyor untuk mati dan tidak berjalan. Nah, lalu setelah itu, setelah konveyor mati dan benda sudah di tempatnya, maka otomatis penjepit silinder ini akan bergerak. Kenapa otomatis? Karena didapatkan sinyal dari sensor benda keluaran dari chip ini yaitu W002. Nah, di sini akan aktif dan mengaktifkan penjepit silinder selama 5 detik untuk menjepit benda tersebut. Nah, setelah menjepit benda tersebut, maka dari timer 05 ini akan mengirim sinyal ke mesin bor ke T005 sehingga mesin bor akan aktif dengan interval 2 detik untuk menggembor dan 2 detik untuk
ke atas kembali. Nah, di sini bisa dilihat ini untuk mengebor selama 2 detik dan ini untuk di atas selama 2 detik. Nah, lalu bagaimana agar berhenti pada saat pengeboran sudah 5 kali? Nah, di sini kita dapat melihat bahwa dari T005 kita mendapat sinyal ke counter T005. Nah, dari penjepit silinder. Sehingga dari T005 ini akan mengaktifkan C001 dan T01 untuk mesin bor tersebut dan mengirimkan lampu sinyal internal relay dengan alamat 100.00 dan akan nyambung ke counter untuk menghitung selama 5 kali pengeboran. Nah, setelah itu dari counter akan ke timer yang terakhir, yaitu timer 003. Nah, yang otomatis juga akan silinder akan aktif kembali dan setelah 5 detik akan membiarkan benar terlewat. Dan nah, setelah 5 detik maka konveyor akan kembali berjalan seperti semula dan menunggu sensor benda mendeteksi benda tersebut. Nah, agar dapat mudah dipahami dengan desain, maka saya sudah membuat di CX Designer sebuah modelnya. Langsung kita tes terlebih dahulu. Kita tekan ke CX Programmer. Tunggu terlebih dahulu untuk loading. Nah, ketika push button belum ditekan, maka lampu yang menyala itu lampu warna kuning dan konveyor mati. Ini keadaan mati. Nah, kita coba nyalakan. Nah, setelah dinyalakan, lampu indikator akan berwarna hijau dan konveyor akan menyala dan akan mengalir benda. Nah, lalu ketika ada benda melewati sensor ini, maka sensor akan bekerja dengan mengirim sinyal. Setelah benda melewati, maka penjepit akan menyala dan menjepit benda tersebut. Nah, setelah itu akan terjadi pengeboran selama 2 detik, selama 5 kali dengan interval 2 detik. Yang ketiga, lalu keempat selama 2 detik, dan kelima selama 2 detik. Nah, setelah itu penjepit silinder akan aktif kembali dan akan membiarkan si benda mengalir terlebih seperti sedia kala. Nah, setelah benda mengalir, ketika tidak ada benda yang melewati sensor tersebut, maka konveyor akan tetap menyala dan terus berputar. Nah, kita coba kembali ketika bagaimana jika ada benda melewati sensor. Nah, sensor akan bekerja, akan mengirim sinyal ke penjepit silinder, lalu dari silinder akan mengirim ke mesin bor dengan pengeboran 5 kali dan intervalnya yaitu 2 detik. 3, 4, dan 5. Nah, konveyor akan berputar kembali untuk mengaliri benda-benda. Nah, bagaimana untuk menghentikan konveyor ini? Dengan menekan push button off dan otomatis konveyor mati dan lampu indikator kembali ke warna kuning sebagai lampu indikator untuk standby. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Semoga dapat dimengerti. Mohon maaf bila ada kekeliruan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.